Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Penganiaya lansia di Samarinda ditangkap. Pelaku mengaku dibayar oleh menantu korban agar menghabisi lansia tersebut. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Ketua DPRD Berau ramai jadi bahan perbincangan. Untuk pengamanan pilkada serentak, polisi di Kalimantan Timur gelar operasi Mantap Praja. Polisi sektor Kota Samarinda meringkus penganiaya Wiono, seorang lansia warga Jalan Biawan Sidomulyo, Samarinda Ilir. Pelakunya adalah Iwan Septiadi. Ia ternyata tidak sendiri namun bersama pelaku lain yang tak lain adalah Solihin, menantu korban sekaligus sebagai otak penganiayaan. Iwan nekat menganiaya karena dijanjikan imbalan 15 juta rupiah. Imbalan itu akan ia dapatkan jika bisa menghabisi korban. Sebelum menganiaya, Iwan 2 hari tinggal di rumah korban. Terus uang berdarah-darah itu tak bergerak, kamu kira udah meninggal? Saya satu membutuhkan uang juga, Pak. Sekarang nggak ada pekerjaan, saya membutuhkan uang juga, Pak, untuk biaya kehidupan di sini. Berapa dijanjikan? 15 juta, Pak. 15 juta. Itu disuruh apa pada saat itu? Disuruh membunuh mertuanya itu, Pak, dari dapat menguasai harta mertuanya dia, Pak. Baru saya dikasih 15 juta dijanjikan ya? Iya, Pak. Nah, pada saat melakukan itu masuk dalam rumahnya seperti apa? Paket sempat nginap di situ atau bagaimana? Saya sempat nginap di situ 1 hari 1 malam. Oh, sempat nginap di situ. Iya. Memang sudah dekat dengan korban ini? Kalau dengan korban ini udah dekat, Pak. Dengan pelaku ini sudah dekat? Ya, tapi dengan kaitnya itu? Belum, Pak. Belum, baru itu kenalnya? Iya, Pak. Baju seniman ada semua ya? Iya, sudah. Ini nggak usah, Pak. Kasubnit Opsnal Polsekta Samarinda Kota Aibda M. Badrun menyebut perkara penganiayaan terungkap dari kasus pencurian kendaraan bermotor. Kepada polisi, Iwan mengakui semua perbuatannya termasuk penganiayaan terhadap kakek Wiono. Habis itu saya pergi, Pak. Cek sendiri. Ya. Terus? Nah, habis itu nggak berhubungan lagi, Pak. Jadi ini tadi dijemput karena ya kasus yang pemukulan di Jalan Biawan. Oh, gitu ya? Iya, korbannya yang kait itu. Oh, ada berapa pelakunya, Bang? Pelakunya ada 2. Kebetulan yang satu diamankan dalam kasus penggelapan motor di Polsek Pinang oleh tim Serigala Utara. Oke, yang satunya, Bang? Yang satunya kami jemput di rumah. Oke, berarti saat ini sedang proses hukumnya ya, Bang ya? Iya. Pak, ini izin melaporkan pemukulan di Jalan Biawan di dekat Langgar. Penganiayaan terhadap Wiono ini terjadi Senin 27 Mei 2024. Korban yang ditemukan bersimbah darah itu memancing reaksi warga. Mereka pun bersama-sama mengevakuasinya ke rumah sakit. Warga berharap pelakunya bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah barang bukti sitaan Kejaksaan Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Rabu siang dimusnahkan. Proses yang berlangsung di halaman belakang kantor Kejari itu dilakukan dengan cara dilarutkan, dibakar, dan dipotong. Kasus barang bukti tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditangani penyidik sejak Januari hingga Mei 2024. Terdapat bukti dari 98 perkara yang dimusnahkan. Dari jumlah tersebut, narkotika menempati urutan pertama sebanyak 48 kasus. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini membuat Kepala Kejaksaan Negeri Hari Wibowo resah.
Terkait dengan perkara narkotika, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri dan juga Kasih Bidung dan juga Kasih BP3R Kejaksaan Negeri Berau, saat ini bisa dikatakan agak sedikit resah melihat peredaran narkotika ini sekarang sudah merambah kemana-mana dengan jumlah perkara yang semakin naik secara signifikan dari periodisasi waktu. Wakil Bupati Gamalis menyebut tingginya angka peredaran narkoba di wilayahnya merupakan dampak dari letak geografisnya. Ini karena Berau menjadi perlintasan antar provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Ini Pak, apa kau bakar? Daerah kita ini adalah lintasan dari sekian kota yang ada di Kalimantan Utara. Ini beberapa Kalimantan Timur, dan pusat kotanya yaitu Samarinda Balikpapan. Itu Berau dalam hal ini walaupun dia bukan tujuan, tapi dia harus mempersiapkan. Kita tidak bisa mencegah sama sekali. Tidak bisa juga kita menghentikan 0%. Tentu itu masih ada, tapi paling tidak kita bisa mencegah ke ukuran yang lebih tinggi lagi. Bukti ini sengaja dimusnahkan agar tidak disalahgunakan, sekaligus untuk tanggung jawab penegak hukum setelah perkaranya selesai disidangkan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tahanan perkara narkoba ini digiring polisi dengan mengenakan kopiah. Ini karena ia akan melangsungkan pernikahan di Masjid Baitul Aman yang berdiri di lingkungan Polresta. Prosesinya berjalan aman dan lancar karena mempelai pria lancar saat membacakan ijab kabul. Suasananya dipenuhi haru karena disaksikan keluarga mempelai. Penghulu dan polisi menyebut pernikahan merupakan hak setiap orang, meski statusnya tahanan atau narapidana. Polisi memfasilitasinya dengan maksud tersangka menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama dan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Harapannya Pak Ustadz? Ya mudah-mudahan dengan pernikahan ini sudah bisa menimbulkan kesadaran kepada si suami, mungkin dengan bini sudah obat gitu kan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oh gitu. Sebagai bentuk insan yang manusia biasa, pelaksanaan pernikahan itu hak setiap orang. Jadi apapun statusnya dia, apabila sudah sepakat untuk melakukan pernikahan, maka kita fasilitasi negara itu punya menu. Usai menjalani ijab kabul, tersangka kembali digiring ke sel untuk menjalani hukuman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.